Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada presentasi kali ini saya akan membahas tentang mencari kelipatan bilangan n dari sekumpulan array. Nah, dalam presentasi ini saya akan membagikan metode dan teknik yang dapat digunakan untuk mencari kelipatan bilangan n dari data yang disimpan dalam bentuk array. Sebelum saya mulai, perkenalkan anggota kelompok kami, Mustafa Iswardana dengan NIM tertera, Majid Ilham Adim dengan NIM tertera, saya sendiri Nanda Farase Valeri dengan NIM tertera, Andil Fitara Anggun Niam Muta'ali dengan NIM tertera. Di sini merupakan outline dari presentasi kami. Yang pertama, kita mulai dengan masalah dan solusi serial, lalu dilanjutkan dengan solusi algoritma paralel yang dipecah menjadi 5 subbab, yakni concurrent task dan dekomposisi, selanjutnya mapping, distributing data, managing, dan synchronizing. Selanjutnya bisa dilanjutkan anggota kelompok saya. Oke, selanjutnya ada masalah dan solusi untuk serial. Untuk permasalahannya adalah mencari kelipatan bilangan n dari sekumpulan array yang ada. Untuk contohnya seperti untuk n-nya adalah 5, dengan array-nya beri 1, 6, 8, 10, 14, 15, 17, dan 20. Jadi untuk mencari kelipatan dari 5-nya. Untuk kodenya ada di sini ada cari kelipatan yang berisi array dan n. Untuk kelipatannya dimulai dari terus untuk for element in array-nya dimulai dari kalau elemennya modulo n adalah 0, maka kelipatannya akan diambil dan direturn kelipatan. Untuk arahnya ini juga masih sama, ada 1, 6, 8, 10, 14, 15, 17, dan 20, dan untuk n-nya adalah nilai yang nilai kelipatannya akan dicari adalah 5. Next. Selanjutnya adalah solusi algoritma paralel. Untuk concurrent task dan komposisi. Untuk concurrent task-nya di mana dari array yang ada akan dibagi menjadi 2 dan berulang hingga menyisakan satu variabel, lalu akan melakukan pengecekan cari kelipatan. Bila benar kelipatan n-nya akan mengembalikan ke dalam array. Nah, seperti kode yang ada di sampingnya, yaitu cari kelipatan berisi array, ada start, n, dan n sendiri. Kalau startnya sama dengan n, atau sudah tidak ada n-nya dan startnya adalah sama, maka startnya akan dimodulo dengan n. Jika 0, maka akan dikembalikan kepada array-nya. Lalu jika salah, akan return array kosong. Lalu jika start tidak sama dengan n, akan dibagi 2, yaitu ada mid, yaitu start tambah n dibagi 2. Untuk hasil kirinya ada cari kelipatan, ada berisi array, start, mid, dan n. Jadi direkursif lagi dari awal. Dan untuk yang kanannya juga begitu, ada cari kelipatan array, mid, plus 1, n, dan n-nya sendiri. Lalu ada return hasil kiri tambah hasil kanan. Lalu masih sama untuk array-nya berisi 1, 6, 8, 10, 14, 15, 17, dan 20. Dan untuk n yang akan dicari kelipatan adalah 5. Next. Selanjutnya, solusi algoritma paralel. Di sini pertama kita melakukan mapping. Di sini melakukan pemetaan array menjadi bagian-bagian secara paralel. Next. Selanjutnya kita lakukan distributing, melakukan mapping setelah dilakukan distributing, mendistribusikan bagian-bagian yang kecil tersebut. Lalu dilakukan managing dengan mendapatkan nilai hasil dari distributing dengan mendapatkan nilai dari kelipatan. Terus pada tahap synchronizing, kita mengumpulkan hasilnya. Dalam kasus ini kita menemukan bahwa 10, 15, dan 20 merupakan kelipatan 5.
kemudian menggabungkan hasil-hasil ini menjadi satu daftar akhir yang dalam kasus ini adalah 10, 15, dan 20. Oke, untuk selanjutnya di sini ada dekomposisi data, di mana terdapat sebuah masalah matriks A dan matriks B yang dikalikan untuk menghasilkan matriks C. Matriks keluaran C dapat dipartisi menjadi 4 submatriks sebagai berikut. Di sini kita bisa lihat bersama matriksnya. Untuk matriks A ada 2, 4, 3, dan 5. Untuk matriks B ada 5, 4, 3, dan 2. Oke, lanjut. Dari yang tadi, lalu dengan menggunakan dekomposisi data, 4 tugas berikut akan dibentuk untuk mendapatkan hasil dari matriks C. Tugas-tugas ini akan diberikan kepada 4 prosesor untuk mendapatkan nilai dari matriks C-nya, yang bisa kita lihat sebagai berikut. Next. Selanjutnya untuk dekomposisi hybrid, permasalahannya itu mencari kelipatan N dari sekumpulan array yang ada. Pada dekomposisi ini pertama akan membagi array menjadi 2 bagian. Selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan secara rekursif yang dihasilkan dari 2 bagian tadi. Setelah melakukan rekursif pada semua array, akan menggabungkan hasil-hasil tersebut untuk mendapatkan hasil akhir. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang codingan. Pada bagian pertama, kita menginclude studio dan stdlib. Ini seperti library standar yang digunakan, fungsi-fungsi umum seperti alokasi memori. Selanjutnya, kita menginclude time.h yang merupakan library time yang diperlukan untuk mengakses fungsi-fungsi yang terkait seperti waktu. Lalu kita include MPI, merupakan library MPI yang diperlukan untuk melakukan pemrograman paralel. Selanjutnya kita membentuk sebuah main utama yang digunakan sebagai main function. Terus kita membuat inisialisasi lingkungan MPI, menggunakan argumen RGZ dan RGV. Terus kita mendeklarasi variabel rank dan size yang akan digunakan untuk menyimpan informasi tentang rank dan total jumlah proses yang berjalan. Terus MPI comRank, fungsi ini digunakan untuk mendapatkan rank dari proses saat ini. Terus dan MPI comSize, fungsi ini digunakan untuk mendapatkan total jumlah proses yang berjalan. Informasi tersebut akan disimpan dalam variabel size. Selanjutnya. Kemudian di sini selanjutnya ada const integer n, untuk n sendiri ada 8. Selanjutnya ada const integer untuk n multiple, itu ada 5 untuk yang kita cari. Lalu ada integer array. Di sini kami menggunakan array 1, 6, 8, 40. Di sini kami untuk menghitung bagian yang ada di proses, setiap prosesnya tersebut kita menggunakan codingan integer local size, kemudian integer local start, dan juga integer local end.
Lalu selanjutnya adalah untuk mencari kelipatan N di bagian lokal dan catatan waktu eksekusi. Untuk pertamanya di sini ada print proses untuk mencari kelipatan dalam array rank, di mana akan mencetak pesan untuk mengidentifikasi nomor proses atau rank yang sedang berjalan dan menilai kelipatan yang dicari atau N multiple. Jadi jika rank proses adalah 0 dan N multiple-nya adalah 5, maka ya pesan yang dicetak akan menjadi proses 0 mencari kelipatan 5 dalam array. Lalu ada juga integer lokal count sama dengan 0, di mana untuk menginisiasi lokal count di setiap proses. Lalu selanjutnya ada for integer i sama dengan lokal start, i kurang dari lokal n, dan i plus plus untuk melooping for yang digunakan untuk iterasi yang dimulai dari lokal start dan berakhir di sebelum lokal n. Lalu ada if array i n multiple sama dengan 0. Kondisi if yang digunakan untuk memeriksa apakah elemen array set ini adalah kelipatan dari multiple-nya. Jika benar, maka elemen tersebut adalah kelipatan dan akan diambil. Lalu ini adalah print %d array i. Setelah dapat nilai kelipatannya, elemen tersebut akan dicetak. Jadi akan masuk ke bagian output. Lalu ada local count plus plus. Jika elemen ini adalah kelipatannya, local count-nya akan diinkrementasi. Lalu yang terakhir di sini ada untuk print waktu mulai perhitungan untuk mengukur waktu saat program dimulai untuk pas melakukan pencarian kelipatan. Next. Selanjutnya yaitu menggabungkan hasil penghitungan dari semua proses. Pada program ini menggunakan MPI-Reduce yaitu untuk menggabungkan hasil hitungan dari setiap proses, di mana terdapat local count yaitu nilai yang akan digabungkan dari setiap proses. Total count adalah variabel yang akan menyimpan hasil penggabungan. Satu adalah jumlah elemen yang akan digabungkan. MPL INT adalah tipe data dari nilai yang akan digabungkan. MPI sum adalah operasi reduksi yang digunakan. Kemudian 0 adalah rank dari proses yang akan menerima hasil penggabungan, dan MPI comboard yaitu komunikator yang digunakan untuk menentukan grup proses. Program ini melakukan pencetakan hasil jika proses yang sedang berjalan memiliki rank 0. Jika rank 0 adalah kunci yang memeriksa apakah proses memiliki rank 0. Dan double end time, program mengukur waktu akhir eksekusi program dengan menggunakan MPI wait time. Double elapsed time, program menghitung waktu yang diperlukan untuk menjalankan program dengan mengulangkan waktu awal dari waktu akhir. Kemudian program mencetak eksekusi program secara keseluruhan dalam detik. Kemudian terakhir yaitu MPI final, yaitu fungsi memberitahu MPI bahwa program telah selesai dan melepaskan sumber daya yang digunakan oleh MPI. Untuk hasilnya, terlihat bahwa ketika program sudah di run, kelipatan 5 dalam array adalah 10, 15, dan 20. Dan waktu eksekusi program adalah 000666 detik. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.